gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan nih Kadri, kita bertemu lagi di minggu yang keempat di bulan Agustus ini. Pasti semuanya tetap bersuka cita ya. Amen. Karena Tuhan Yesus sudah menolong membimbing kita sepanjang seminggu kemarin. Sampai dengan hari ini kita mau beribadah lebih lagi bersama dengan Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, siapkan hati kalian. Kita mau sama-sama beribadah bersama-sama. Oke, yuk kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan begitu baik. Kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kami. Berikan hati yang terus menyembah Engkau Tuhan, berikan hati yang terus memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, Laskar Kristus siap. Wah, masih ada yang tidur-tiduran tuh. Sekali lagi dong, Laskar Kristus siap. Wah, kita mau bernyanyi Aiwil kita di semester ini tentang penguasaan diri. Oke, yuk kita sama-sama bernyanyi. Semuanya harus bersuka cita, bergoyang, bernyanyi bagi Tuhan kita. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi lebih semangat katakan. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi katakan, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Wuhu, luar biasa. Puji Tuhan, kita mau menghancurkan markas setan. Amin. Yes, amin. Karena kita percaya kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi panji kita. Amin. Amin. Haleluya. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan. Bikin apa? Bikin kacau setan. Kita percaya ketika kita ada di pihak Tuhan, maka iblis setan tidak akan mampu untuk mengalahkan kita. Amin. 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 Haleluya. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini. Kita percaya dengan iman kita akan hancurkan markas setan. Yeay. Markas setan ku hancurkan. Yeay. Panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Amin.
Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, Kabarkan apa? kabarkan Injilnya. Siapa anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. membawa Pedang di tangan, bikin kacau setan. Katakan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, Yeha. bikin kacau setan. Sekali lagi anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Amin. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Come on, sekali lagi. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yeay. Yeay. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, sudah bersuka menari bagi Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik semuanya, kita akan bacakan, kita mau deklarasikan Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam hitungan yang ketiga, kita sama-sama membacanya. Kak Dri dan Kak Dian akan mengawali dengan judul perikop dalam lindungan Allah. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu
Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, mari kita sembah Tuhan. Naikkan setiap pujian penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat itu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memuji nama-Mu selalu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Terpuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Memuji nama-Mu Yesus Tuhan. Engkaulah Allah. Terima kasih Tuhan. Yang berkuasa selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami semua anak-anak-Mu bisa beribadah. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu, tapi kami percaya Tuhan, kami semua satu di dalam ibadah. Kuduskan kami semua Tuhan untuk masuk dalam ibadah kudus ini. Dan kami percaya Roh Kudus mengajarkan firman itu lebih dalam lagi untuk kami boleh lakukan pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah ini awal pertengahan hingga akhirnya
sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur, haleluya, amin. Shalom. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa bersuka cita. Walaupun sampai sekarang sudah 1 tahun lebih kita tidak bisa beribadah di dalam gereja, tapi kita semua percaya ada rencana indah yang Tuhan siapkan buat kita semua. Tuhan kita terlalu baik, Tuhan itu sayang pada kita semua. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 2 sampai 12. Kejadian 4 ayat 2 sampai 12. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Yang percaya firman Tuhan bersama saya katakan amin. Nah, adik-adik, Kain dan Habel adalah putra-putra dari Adam dan Hawa. Ketika mereka mulai beranjak dewasa, mereka punya profesi yang berbeda. Kain menjadi seorang petani, sedang Habel menjadi seorang pengembala kambing domba. Sesuatu yang sangat baik. Mereka bekerja, mereka mengusahakan sesuatu. Nah, tetapi mulai timbul ada satu persoalan di mana saat mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, persembahan dari Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan, dan Tuhan mengindahkan persembahan dari Habel. Ini yang membuat persoalan itu timbul. Kain kemudian dikatakan apa? Hatinya panas, mukanya muram. Kalau dalam bahasa yang sepadan mungkin saya bisa katakan, Kain melihat, loh, aku ini juga mempersembahkan korban. Tetapi kenapa korbanku itu tidak diterima oleh Tuhan? Justru adikku kok yang diterima oleh Tuhan. Hatinya mulai panas, mulai iri hatinya muncul. Dan ya, kalau seseorang yang hatinya sudah panas, ya, marah atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya,
maka akan terlihat dari raut wajahnya. Wajahnya dikatakan apa? Muram. Kalau ada pepatah bilang wajah ini jendelanya hati. Jadi kalau hati ini terlihat muram, ya, merasa marah, merasa senang, itu kelihatan dari raut wajahnya. Ayo, perhatikan sekarang, adik-adik di rumah, ambil cermin, coba ngaca, cocokkan, apakah benar hati dan wajah adik-adik itu sama. Kalau adik-adik sedang bersedih, maka mukanya juga kelihatan bersedih. Tapi kalau adik-adik kelihatan senang, wajah ini pun juga akan kelihatan berseri-seri. Nah, ini yang terlihat dari Kain yang kemudian iri terhadap apa yang terjadi. Nah, sebetulnya apa yang mereka perbuat dua-duanya itu adalah baik, adalah benar, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, manusia diberikan karunia untuk bisa apa? Membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar ataupun tidak benar, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak. Manusia itu pada dasarnya tahu itu. Nah, disinilah pentingnya, ya, pentingnya akan penguasaan diri. Penguasaan diri berbicara memilih sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Memilih apa yang Tuhan mau. Itulah penguasaan diri. Sekalipun diri kita mungkin tidak suka. Tetapi kita harus bisa menguasai diri kita supaya apa? Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senang. Nah, selalu contoh begini. Tuhan itu paling tidak suka dengan anak yang malas. Nah, tetapi banyak juga yang suka dengan kemalasan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu malas, belajarlah pada semut. Semut itu kan kecil. Ya, kalau adik-adik perhatikan, semut itu punya pemimpin enggak? Ada pemimpin pasukannya enggak? Yang siap gerak, maju jalan, tidak. Mereka tidak ada pemimpin, tetap teratur. Ya, berjalan tidak semau-maunya sendiri. Apa? Dia punya rasa penundukan. Dia hormat kepada apa? Kepada rekan-rekannya, kepada sang ratunya. Itu penguasaan diri. Dan semut tidak malas. Berjalan, terus mencari makan. Begitu dapat makanan, dia akan bawa pulang. Apapun waktunya, dia bekerja keras. Nah, Tuhan suka dengan orang-orang yang bekerja keras. Tetapi banyak orang yang suka dengan kemalasan. Nah, adik-adik kalau ada yang punya rasa malas, ya, malas belajar, malas bantu orang tua lah. Ya, ingat, Tuhan gak suka dengan namanya kemalasan. Dan itu harus kita kuasai supaya apa? Jangan sampai malas itu kemudian menguasai diri kita. Nah, dari kisah Kain dan Habel ini, ya, kita akan lihat, ya, kita akan lihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Bukan bicara persembahannya ini dari hasil pertanian, kemudian yang satu dari hasil ternak. Bukan. Ternyata ada satu hal di dalamnya yang membuat kenapa Tuhan itu lebih memilih persembahannya Habel. Apa saja? Kita akan belajar bahwa
pentingnya satu penguasaan diri. Penguasaan diri itu karakter, ya, karakter yang baik. Nah, apa saja? Orang yang menguasai diri itu tidak bertindak sesuka hati. Ya, sekali lagi, orang yang menguasai diri itu tidak bertindak sesuka hati, melainkan apa? Melakukan segala sesuatu untuk apa? Kebaikan, selalu berbuat baik. Ya, ada kata selalu, artinya apa? Setiap saat selalu berbuat baik. Nah, orang berbuat baik ini perlu penguasaan diri. Karena apa? Kecenderungan manusia, ya, itu lebih menyukai apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu dikatakan apa? Penguasaan diri itu tidak bertindak sesuka hati, melainkan selalu melakukan kebaikan. Dan orang yang demikian, orang yang berhasil menguasai diri, maka segala sesuatunya ada yang diperbuatnya selalu melakukan kebaikan, dimanapun selalu melakukan kebaikan, kapanpun melakukan kebaikan, mau di rumah melakukan kebaikan, mau di sekolah melakukan kebaikan, di gereja melakukan kebaikan, di lingkungan melakukan kebaikan. Itulah orang yang menguasai diri. Nah, saat kita berbuat baik, ya, maka secara otomatis kita tidak akan memberikan celah atau tempat untuk kejahatan di dalam diri kita. Kenapa? Hati kita, pikiran kita dikuasai untuk selalu berbuat baik. Jadi kejahatan tidak akan ada sempat masuk. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 4 ayat 4 sampai 5, bukan masalah jenis persembahan yang membuat Tuhan menolak persembahan Kain, tetapi pribadi Kainlah yang membuat persembahan Kain itu ditolak. Nah, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, perhatikan, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, Habel hidup beriman, sedang Kain tidak. Jadi kuncinya di sana. Habel dan Kain, satu beriman, satu tidak. Bukan yang ini buah, sayur, kemudian ini daging, bukan. Tetapi Habel mempersembahkan dengan imannya. Nah, imannya inilah yang menuntun Habel tahu berbuat baik kepada Tuhan. Oh, Tuhan itu sukanya ini loh. Tuhan tuh gak suka ini. Habel tahu. Makanya apa? Persembahannya diterima. Lah, kalau boleh kakak bertanya, apakah adik-adik tahu apa yang disukai oleh papa dan mama adik-adik? Apa yang disukai oleh adik atau kakak adik-adik? Lah, kalau adik-adik tahu apa yang disukai, ya, oleh orang tua atau saudara, maka berlakulah berbuat baik, menyenangkan. Oh, orang tua ini suka apa sih? Oh, ngelihat adik-adik itu rajin belajar, bantu orang tua, ya. Kalau makan selalu dihabiskan, ya. Kemudian
kalau sudah bisa mandi sendiri, ya. Kemudian kalau mau makan sudah nggak perlu disuapin lagi, semua mandiri, ya lakukan itu. Kenapa? Kalau sudah menyenangkan orang tua, nah siap-siap adik-adik terima berkat. Dan Tuhan juga suka anak-anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Ya, jadi yang pertama, penguasaan diri itu tidak bertindak sesuka hati, yakni melakukan kebaikan terus menerus. Makin kita tidak berbuat baik, makin juga kita membuka diri terhadap dosa, ya. Perhatikan, kalau adik-adik terus-menerus tidak berbuat baik, artinya apa? Adik-adik akan jatuh lebih dalam ke dalam dosa. Dan setiap dosa itu pasti ada hukumannya. Sekalipun manusia nggak tahu apa yang diperbuat adik-adik, tetapi ingat, dosa itu tidak bisa ditutupi. Karena dosa itu adalah hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pasti ketahuan dan selalu ada hukumannya. Terus yang kedua, penguasaan diri itu apa? Tidak cepat marah. Nah, adik-adik yang ada yang suka marah-marah enggak? Atau yang suka ngambek, ada enggak? Nah, kalau adik-adik bilang, aku bisa menguasai diri, pasti adik-adik tidak cepat marah. Loh Kak, marah itu boleh enggak? Ya, marah itu boleh enggak? Ya, marah itu ada pada setiap manusia, ya. Kalau melihat sesuatu yang tidak benar, ya ada timbul rasa marah. Itu hal yang normal. Tetapi cepat marah itu yang tidak boleh. Kenapa? Orang yang cepat marah adalah orang yang belum tahu kebenarannya, kemudian langsung merespon dengan marah. Itu yang tidak boleh. Kemudian karena marahnya nggak terkontrol, akhirnya apa? Mencelakakan orang, tambah tidak baik. Nah, Kejadian 4 ayat 5b. Kejadian 4 ayat 5b. Tertulis, lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Tidak memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menguasai marahnya, tetapi dikuasai oleh kemarahan. Seharusnya yang dilakukan oleh Kain, ya, waktu melihat persembahan adiknya itu dikenan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, harusnya Kain introspeksi. Ya, introspeksi artinya apa? Berpikir, mengkoreksi. Kenapa ya persembahan adikku itu diterima, aku kok enggak? Bukannya kemudian marah, bukannya kemudian pasang muka muram, hatinya panas, bukan. Seharusnya apa? Introspeksi, ngoreksi diri. Kenapa ya? Nah, bahkan dikatakan di ayat ke-6 sampai ke-7, ya, Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, Tuhan sendiri yang memberikan teguran. Ayo, ya, jangan diteruskan. Ayo kita baca Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain. Yang berbicara siapa? Tuhan, ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sendiri yang sudah memberikan teguran. Tuhan sendiri sudah mengingatkan, ayo Kain, jangan diteruskan loh ya. Jangan diteruskan. Kenapa hatimu panas? Kenapa hatimu muram? Jangan diteruskan. Ingat ya, ingat.
dosa itu sudah ngintip jika engkau tidak berbuat baik. Jika engkau lekas marah, ingat dosa sudah ngintip, sudah menggoda. Ya, dan kalau kemudian hati adik-adik cepat marah, maka dosa itulah yang akan menguasai adik-adik. Ini yang terjadi dengan Kain. Ditegur tapi tidak mau. Kenapa? Sudah terlanjur marah. Penguasaan dirinya hilang. Ya, dan Kain ditegur juga diam aja. Adik-adik jangan menteladani apa yang Kain lakukan. Kalau ditegur, ucapkan apa? Terima kasih. Berarti yang menegur adalah masih sayang kepada adik-adik. Supaya apa? Adik-adik bisa kembali bertobat, kembali memperbaiki. Coba kalau adik-adik berbuat salah, kemudian tidak ada yang menegur. Ya, adik-adik berbuat nakal, nggak ada yang negur, malah begini, oh baik. Berarti apa? Orang itu tidak sayang kepada adik-adik. Jadi kalau papa, mama itu menegur adik-adik, jangan malas, ayo bantu papa, ayo bangun, sudah jam berapa ini, ayo waktunya tidur. Ya, bukan berarti papa mama nggak sayang dengan adik-adik. Itu menunjukkan rasa sayang. Adik-adik sekolah dapat nilai yang jelek, kemudian adik-adik ditegur papa mama. Bukan berarti papa mama jahat, tidak. Karena apa? Papa mama sayang kepada adik-adik supaya apa? Masa depan adik-adik ini menjadi lebih baik. Jangan panas hati. Ya. Kemudian apa yang didapatkan dari penguasaan diri yang kita bisa belajar dari kisah Kain dan Habel, yakni terlepas dari hukuman Bapa di surga. Hati-hati ya. Kalau adik-adik tidak bisa menguasai diri ya, kemudian dikuasai oleh iri hati, marah, ditegur tidak mau ya, itu sudah hati-hati, akan ada dosa yang ada hukumannya. Lihat Kain, melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, hatinya panas, mukanya muram ya. Kemudian Tuhan sudah mengingatkan, jangan, berbuatlah baik, tapi tidak mau mendengar, tidak mau ditegur. Bahkan kemudian apa? Mencelakai adiknya. Setelah mencelakai adiknya, ditambah lagi apa? Ditanya, adikmu di mana? Malah menjawab, enggak tahu, apa aku penjaga adikku. Bohong sama Tuhan. Lihat, dari satu dosa akan menimbulkan dosa yang lain. Ya, ingat, dosa kalau adik-adik tidak selesaikan dengan cara bertobat akan bisa menimbulkan dosa yang lain. Dan setiap dosa itu pasti ada hukumannya. Nah, lihat apa yang diterima oleh Kain. Hukuman apa? Ya, Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, ini yang diterima oleh Kain. Yang pertama, Kain dikutuk. Ya, Kain dikutuk. Kemudian tanah tidak memberikan hasil yang baik. Ingat, bayangkan saja ya, kalau Kain itu yang seorang petani, ya,
kemudian mengusahakan tanah dan tanah itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik, tanamannya kurus-kurus, tanamannya mungkin mati, tanamannya tidak mau berbuah. Nah itu loh yang diterimanya. Sekalipun diusahakan, diberi pupuk, disiram, benih yang terbaik. Tapi ingat, hukuman ini yang diterima oleh Kain. Tanah tidak bisa memberikan hasil yang baik. Dan kemudian yang ketiga yang diterima oleh Kain adalah menjadi pelarian dan pengembara. Dia harus pergi dari tanah yang selama ini diusahakannya. Kemanapun Kain pergi, 3 hukuman ini akan selalu ikut. Jadi apa? Dosa itu selalu mengakibatkan penderitaan. Ya, jadi jangan sembarangan berbuat dosa. Kuasailah diri kita supaya apa? Kita jangan jatuh ke dalam dosa. Ya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika ada orang yang diberkati, ada orang yang kemudian hidupnya itu selalu merasakan enak. Jangan kita iri hati, jangan kita panas hati, ya. Tapi apa? Bersyukur. Ya, bersyukur. Ya. Bersyukur, berdoa. Oh ya, kalau lihat temennya ada punya sesuatu yang baru, bersyukur. Oh ya, Tuhan sayang kepada temanku. Tak doakan ya supaya apa? Tambah diberkati, tambah diberkati. Ya, itu yang baik. Ya, melihat temannya punya HP yang baru, bersyukur. Oh ya, temanku ini pasti lebih membutuhkan. Temanku ini biar terus diberkati. Jadi jangan sampai ada iri hati. Berpikir, aduh temanku loh HP-nya baru, HP-ku loh HP lama. Ya apa sih papa mama ini gak sayang sama aku. Atau kemudian timbul emosi melihat temannya pakai HP yang baru. Kemudian apa? Marah, merampas HP-nya. Itu tambah salah. Nah ingat, kalau sudah berbuat dosa, pasti ada akibatnya, pasti ada penderitaannya. Jangan bertindak sesuka hati. Bersyukur apa yang sudah adik-adik punya saat ini. Ya, bersyukur dengan apa yang adik-adik punya saat ini. Kalau adik-adik bisa belajar mengucapkan syukur, belajar menguasai hati, percayalah ya, berkat Tuhan itu pasti ada buat adik-adik semua. Janji firman Tuhan pasti buat adik-adik semua. Adik-adik harus percaya itu, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan adik-adik yang selalu melakukan perintah Tuhan. Nah, sebagai penutup kita baca pada Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 di Perjanjian Lama. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Biarlah dari kisah Kain dan Habel kita belajar tentang penguasaan diri. Dan saat ini pun juga kakak berharap adik-adik juga menguasai diri di masa pandemi corona. Pemerintah bilang apa? 5M. Apa? Mencuci tangan. Ya, memakai masker. Nah, seperti kakak ini pakai masker ya. Kemudian menjaga jarak. Ya,
kemudian menghindari kerumunan, kemudian yang kelima mengurangi mobilitas. Artinya apa? Mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Lihat, pemerintah sudah mengajarkan 5M ini. Ya, kita harus bisa menguasai diri kita. Kepingin ke mall, sudahlah tahan dulu. Kepingin apa? Kepingin main dengan teman-teman, main bola apa, sudah ditahan dulu, jangan dulu ya. Pandemi. Dikuasai dirinya. Tetapi kakak mau tambahkan 5M lagi buat adik-adik. Ya. 5M yang oleh pemerintah tadi ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas, kemudian menghindari kerumunan. Saya tambahkan 5 lagi. Biar jadi 10 ya. Ya, nilai 10. Apa itu? M yang pertama, memuji. Memuji Tuhan, ya. Lakukan itu. Aku lagi sedih kak, tetap memuji Tuhan. M yang kedua, menyembah Tuhan. Ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang ketiga, membaca firman. Oh, kan? Memuji, menyembah, membaca firman. Ya, membaca firman. Kemudian yang keempat apa? Merenungkan firman. Ya, merenungkan firman. Ya, firman itu direnungkan, diamalkan. Ya, dipelajari, berdoa minta Tuhan apa yang bisa dipelajari tentang firman itu. Dan M yang kelima adalah melakukan firman. Ya, 5M tambahan tadi ya, memuji, menyembah, membaca firman, merenungkan firman, mempraktekkan. Ya, butuh penguasaan diri. Dan kalau kita lakukan ini, percayalah, masa depan adik-adik itu adalah masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami sekali lagi tentang penguasaan diri. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu bisa menguasai diri, selalu berbuat baik, tidak cepat marah. Dan biarlah Tuhan, Engkau selalu mencurahkan berkat untuk setiap kami. Sebab kami mau Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau, membaca firman Tuhan setiap saat, merenungkan firman dan kemudian melakukan firman itu Tuhan. Tapi kami percaya juga Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus untuk memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tidak mau bertindak sesuka hati kami, tapi kami mau lakukan sesuatu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik buat orang tua kami mau berbuat baik kepada teman-teman dan saudara kami. Dan biarlah itu semua Tuhan kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan syukur dan berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yeay. Setelah ini kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup matanya ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya pada hari ini kami beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami diberikan kesempatan untuk kami memuji dan menyembah-Mu, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu,
Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberi persembahan bagi hormat kemuliaan bagimu, bagi pekerjaan-Mu. Berkati persembahan kami, berkati mama papa kami yang telah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF Code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, adik-adik. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Ayo, Yuk, kakak undang semua bangkit berdiri ya. Yeay. Bila roh Allah ada di dalamku, ada di dalam adik-adik, kita semua akan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan dari awal. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ke kiri. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi ke kiri. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita mau tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. 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 Kita mau katakan, bila roh Allah ada, kita mau melompat bagi Tuhan. Ku kan melompat. Lompat, lompat, lompat. Yeay. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat. Lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat. Lompat, Lompat, lompat. come on. Melompat, ku kan melompat, ku kan melompat. Lompat, 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 ku kan melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat. lompat, lompat, lompat. Yeha. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat. Lompat, lompat, lompat. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bukan menari seperti Daud Menari. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, wow, Dahsyat. dahsyat.
Haleluya. Mari sebelum kita akhiri pada hari ini, kita berdoa meminta berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan engkau setia melakukannya dengan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, maka tingkap langit terbuka. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah saudaramu, diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah teman-temanmu, diberkatilah guru-gurumu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa depanmu, sebab engkau adalah umat kesayangan Tuhan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, yang terus diangkat Tuhan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari dengan iman terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bahwa telah menerima berkat dari Tuhan bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.